Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin menyampaikan materi wakaf yang berkaitan berkaitan dengan mauquf, berkaitan dengan mauquf alih dan mustahik. Yang pertama itu yang ingin saya sampaikan tentang mauquf alih. Mauquf alih sendiri yaitu tujuan wakaf. Tujuan wakaf dalam artian peruntukan wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batasan-batasan yang sesuai dengan yang diperbolehkan oleh syariat, seperti itu. Nah, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang mendekatkan manusia kepada Tuhannya, karena mauquf alaih yang memberi wakaf baru haruslah pihak kebijakan. Nah, betul seperti yang disampaikan tadi bahwasanya wakaf sendiri jika memang wakif tidak bisa menyampaikan atau menyalurkan langsung, bisa melalui badan penanggung dari wakaf itu sendiri. Sedangkan apabila wakaf tersebut ketika ikrar tidak disebutkan, maka ikrar tersebut tidak boleh disebutkan atau dikhususkan kepada satu golongan saja. Maka dalam artian jika memang wakaf tersebut dikeluarkan untuk segolongan, maka itu tidak diperbolehkan, maka tidak dianjurkan dalam ikrar itu disebutkan, namun melainkan disebutkan seperti kaum yang memiliki golongan kayak fakir miskin, kayak imamah dan lain sebagainya. Dan ketika wakif atau pemberi wakaf itu tidak sempat mengucapkan dalam ikrar, maka yang menerima wakaf tersebut adalah fakir miskin. Di sini lanjut kepada pengertian mustahik. Pengertian mustahik sendiri itu adalah golongan-golongan yang bisa menerima zakat. Di sini golongan-golongan yang bisa menerima zakat dalam materi kami itu ada beberapa golongan-golongan yang bisa menerima zakat. Yang pertama itu fakir atau orang-orang yang tidak memiliki ekonomi atau penghasilan. Untuk memakan sehari-hari saja mereka harus banting tulang mengumpulkan uang untuk sesuap nasi. Yang kedua itu untuk amil atau pengurus zakat. Amil pengurus zakat tersebut materi kami itu ada beberapa golongan-golongan yang bisa menerima zakat. Yang pertama itu fakir atau orang-orang yang tidak memiliki ekonomi atau penghasilan. Untuk memakan sehari-hari saja mereka harus banting tulang mengumpulkan uang untuk sesuap nasi. Yang kedua itu untuk amil atau pengurus zakat. Amil pengurus zakat tersebut dia tidak mengambil wakaf langsung dari pemberian orang, melainkan mengumpulkan dari zakat-zakat yang dikumpulkan baru sisanya, seperti itu. Yang selanjutnya itu mu'allaf atau orang yang baru memeluk agama Islam. Yang keempat itu budak atau riko. Yang selanjutnya itu fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Sedangkan syarat-syaratnya sendiri yang pertama hendaknya seorang wakif tersebut ada ketika wakaf terjadi. Ketika wakaf itu sudah diikrar, maka wakif, orang yang pemberi wakaf itu harus ada di tempat ikrar. Yang kedua, hendaknya orang yang menerima wakaf tersebut memiliki kelayakan untuk memiliki atau peralihan hak dari wakif si pewakaf terhadap penerima zakat. Itu harus ada kriterianya. Misalnya orang yang menerima wakaf tersebut harus berakal, baligh. Karena kenapa? Kalau orang yang menerima zakat tersebut tidak berakal, maka wakaf yang diberikan kepada penerima wakaf tersebut bisa saja dibodohi oleh orang lain. Setidaknya wakafnya tersebut bisa diambil alih oleh orang lain, tidak berkenaan dengan penerima zakat langsung. Yang ketiga, hendaknya tidak merupakan
maksiat kepada Allah. Setidak orang yang menerima zakat dari wakif, si pemberi zakat itu bukan orang yang suka berbuat maksiat ya, karena ketentuannya dalam syarat yang di atas itu, yang penerima zakat itu harus tergolong kategori orang yang selalu berbuat kebajikan. Yang keempat itu orang dan bukan tidak diketahui syarat dan rukunnya. Demikian penyampaian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Sri Wahyuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyuni, NIM 119404078 dari kelas 4C Hukum Ekonomi Syariah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang pendapat ulama undang-undang terhadap mauquf alaih dan mustahik. Mazhab Hanafi mensyaratkan agar mauquf alaih yang diberi wakaf ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Menurut mazhab Maliki mensyaratkan agar mauquf alaih peruntukan wakaf untuk ibadah menurut pandangan wakif. Dan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar mauquf alaih adalah ibadah menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non-muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan, dan Islam seperti masjid. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua, mustahik. Imam Malik dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa kelompok yang menjadi mustahik zakat fitrah itu adalah kelompok mereka yang tergolong fuqaha dan masakin saja. Menurut Imam Syafi'i berkata bahwa zakat dibagi kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu 8 golongan yang sudah dijelaskan rekan saya tadi. Yang kedua, Imam Malik berpendapat bahwa apabila situasi dan kondisinya memungkinkan, maka boleh hanya memberikan zakat kepada satu atau beberapa golongan. Pendapat ini didukung oleh Abu Hanifah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengolahan zakat disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 25 November 2011. Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang pengolahan zakat diundangkan oleh Menkumham Amir Samsudin pada tanggal 25 November 2011 di Jakarta. Pengolahan zakat yang diatur dalam undang-undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Isi Undang-Undang 23 Tahun 2011 ini yaitu bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 dalam undang-undang ini. Yang pertama, pengolahan zakat, yaitu tentang pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang kedua, zakat. Zakat adalah harta yang diwajib dikeluarkan oleh seorang muslim. Yang ketiga, infak. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Yang keempat, sedekah. Yang kelima, muzaki. Muzaki adalah orang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Yang keenam, mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Mustahik yaitu termasuk ke dalam Undang-Undang 23 Tahun 2011. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.